Kacang mete rasanya gurih dan enak, maka dari itu banyak orang yang senang dengan kacang ini. Namun, tahukah Anda bagaimana kacang mete ini tumbuh? Hampir semua jenis kacang-kacangan berasal dari biji berkulit keras atau berasal dari dalam tanah, tetapi agak berbeda dengan kacang mete. Kacang berbentuk seperti bulan sabit ini berasal dari Amerika Tengah, tersebar ke Amerika Selatan hingga ke negara-negara Asia termasuk Indonesia. Namun sayangnya banyak yang belum mengetahui persis bagaimana kacang ini tumbuh. Sebagian besar orang mengira bahwa kacang mete berupa bijian berkulit keras seperti halnya kacang-kacang lain. Meski bernama kacang, jenis kacang ini justru tidak berupa bijian berkulit keras yang langsung menempel pada batang. Kacang ini merupakan biji dari jambu mete. Kacang mete ada di bagian bawah buah berbentuk lonjong runcing. Kulitnya berwarna dari kuning terang hingga oranye kemerahan. Tentu tak terbayangkan bagaimana panjangnya proses memanen buah jambu mete, kemudian mengambil biji kacang metenya. Biji kacang mete masih harus dijemur dan dikupas kulit kerasnya. Kacang ini berkulit keras yang mengandung anakardik asid dan kordol yang bisa merusak kulit saat kita mengupasnya. Karenanya, pekerja perkebunan kacang mete umumnya kulit tangannya rusak. Sementara jambu atau buah jambu metenya biasanya dibuang sebagai sisa produksi, padahal jambunya cukup empuk, juicy, dengan rasa asam segar sedikit menyengat dan sangat kaya akan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan. Karenanya, kini jambu mete mulai dimanfaatkan untuk industri kosmetik dan minuman kesehatan. Biji kacang metenya sendiri merupakan sumber protein nabati yang baik. Selain itu juga mengandung lemak sehat, vitamin C, vitamin B6, tiamin, magnesium, seng, besi, tembaga, dan kalium. Mengkonsumsi kacang mete dikaitkan bisa mempengaruhi mood menjadi lebih baik. Itu karena adanya kandung triptofan yang menghasilkan serotonin, hormon yang berperan meningkatkan suasana hati. Selain memiliki rasa yang enak, kacang mete memiliki harga jual yang cukup tinggi dengan kisaran harga 115 hingga 200 ribu rupiah. Hal ini disebabkan biji jambu mete dikelilingi oleh cangkang yang mengandung minyak beracun. Cangkang yang tampak seperti lada diekstraksi secara manual, yang membuat proses ekstraksi menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kita tidak dapat sembarangan memakan kacang mete yang belum diolah dengan benar. Selain sebagai tanaman yang produktif, jambu mete ini juga bermanfaat sebagai tanaman penghijauan dan tanaman konservasi dalam rehabilitasi lahan kritis. Hasil utama dari jambu mete yaitu kacang mete dan minyak loka atau cairan kulit biji jambu mete serta daging buah jambu metenya. Kedua hasil yang disebutkan pertama diperoleh dari gelondongan mete yang merupakan buah aslinya. Kacang mete dapat dikonsumsi sebagai makanan kecil serta bahan baku pada industri makanan. Selain itu, kacang mete merupakan salah satu komoditi ekspor yang persyaratan mutunya telah ada pada standar perdagangan Indonesia. Untuk pengolahan kacang metenya sendiri dimulai dari pemilihan gelondongan atau buah jambu metenya. Lalu dilanjutkan dengan penjemuran, pengupasan, penyangaraian, pelepasan testa, proses sortir, penjemuran atau pengeringan, dan diakhiri dengan pengemasan. Untuk pengolahan jambu mete sebelum dikupas ada dua, yaitu bisa dengan penjemuran atau dengan pengukusan. Masalah utama dalam pengolahan jambu mete adalah saat pengupasan kulit jambunya. Bentuk jambunya umumnya memiliki bentuk tidak teratur serta kulitnya sangat liat. Selama ini, pengupasan jambu masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kacip sederhana. Pengupasan menggunakan kacip sederhana belum dapat menghasilkan kacang yang bermutu baik. Persentase kacang yang pecah dan belah masih tinggi, sehingga kacang yang utuh hanya sedikit. Untuk tahapan perlakuan jambu sebelum dikupas diawali dengan pengeringan yang dilakukan hingga kadar airnya mencapai 5% dan lama pengeringan sekitar 1 hingga 2 hari. Pengeringan sendiri
bisa dengan matahari atau dengan cara mekanis. Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan hingga kulit arinya dapat dikelupas dengan tangan. Keuntungan dari pengeringan dengan matahari adalah kacang mete tidak gosong dan kualitasnya cukup baik. Kelemahannya, kacang mete dengan kadar air lebih dari 3% menjadi sangat rapuh, sedangkan dengan cara mekanis dapat dilakukan pada suhu optimum 700 derajat Celcius selama 4 hingga 8 jam. Hasilnya kualitas baik dengan kadar air kurang lebih 3%. Setelah pengeringan, selanjutnya pengupasan kulit ari. Pengupasan dapat secara manual dan cara lain yang dapat dilakukan petani, yaitu proses gabungan antara penggorengan bersama-sama dengan pengupasan. Dalam proses sortir, dibedakan berdasarkan ukuran dan warnanya. Biasanya dibedakan atas 6 golongan. Setelah semua proses selesai, pengemasan perlu segera dilakukan karena kacang mete mudah sekali rusak. Kemasan dapat berupa peti atau kaleng, plastik kemas dalam keadaan tanpa udara, dan plastik kemas dalam keadaan tanpa udara. Pengemasan tidak dapat meningkatkan atau memperbaiki mutu, tetapi hanya mempertahankan atau melindungi mutu produk yang dikemas. Oleh karena itu, hanya produk yang baik yang perlu dikemas. Produk yang rusak atau busuk yang ada dalam kemasan akan menjadi kontaminasi dan infeksi bagi produk yang masih sehat. Akibatnya, produk tidak laku di pasaran. Untuk kacang mete yang diekspor biasanya dalam bentuk mentah dengan kadar air antara 4 hingga 6% yang dikemas dalam kaleng hampa udara dan diisi dengan karbon dioksida. Kaleng kemasan yang digunakan sama dengan kaleng minyak tanah atau minyak goreng, tetapi sebaiknya yang masih baru, bersih, kering, kedap udara dan tidak bocor, serta harus bebas dari infeksi serangga dan jamur dan tidak karatan.